Pastikan mandi basah, jadi mandi seluruh tubuh dari kepala sampai seluruh badan. Jadi rambut-rambutnya pun harus kena air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video malam ini saya akan berbagi tentang cara untuk mengeluarkan santet yang ada dalam tubuh ataupun yang ada dalam rumah kita tanpa bantuan dukun. Oke, jadi bagi Anda semua yang ingin tahu bagaimana cara mengatasi santet ini tanpa bantuan dukun, silakan tonton video ini sampai selesai. Santet ini, ilmu hitam ini, dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini, sampai zaman modern ini masih dipraktekkan. Santet ini ditujukan untuk menyakiti orang lain yang dianggapnya sebagai musuh, saingan ataupun halangan. Dendam, iri hati, dan juga dengki hati manusia inilah yang membuat orang mempraktikkan santet agar merasa puas, menang, dan bahagia dengan melihat orang lain menderita. Jadi apa tidaknya kalau orang yang kena santet ini, orang yang kena kiriman gaib ini akan menderita sakit yang memanjang, sakit yang susah sekali untuk diobati. Medis tidak bisa untuk mengobati, hingga kalau tidak tertolong biasanya akan merenggut nyawa. Dan untuk berjaga-jaga aja, sebagai cara untuk berjaga-jaga aja, pada video malam ini saya akan share bagaimana cara kita untuk mengeluarkan santet dalam tubuh atau dalam rumah. Oke, jadi kita langsung aja ke cara yang pertama. Cara mengeluarkan santet yang pertama adalah dengan telur ayam kampung. Oke, dipercayai telur ayam kampung ini dapat mengeluarkan santet karena memiliki nyawa atau kehidupan di dalamnya. Gunakan telur ayam kampung. Telur ayam negeri tidak bisa digunakan. Tidak bisa. Karena selalunya telur ayam negeri ini tidak bisa menetas. Jadi nggak bisa digunakan. Gunakan telur ayam kampung. Oke, karena telur ayam kampung ini mengandung banyak darah. Dipercayai pengirim santet ini, hantu jin pengirim santet ini sangat menyukai dengan media ini, media yang mengandung banyak darah. Untuk caranya, tanamlah telur ayam kampung ini di depan rumah, di depan pintu rumah, pintu yang biasa kita gunakan untuk keluar masuk. Oke, dibalut dengan kain putih, kemudian kita tanam situ. Dengan ini dipercayai pengirim santet akan teralihkan dan masuk ke dalam telur tersebut. Oke, mitosnya begitu atau dipercayainya begitu. Itu setelah kita tanam telur ayam di depan rumah, kemudian telur ayam itu dibuang ke laut. Setelah ditanam 1 minggu, kemudian ambil telurnya, diambil lagi telurnya, kemudian buang ke laut. Itu adalah cara yang pertama, telur ayam kampung. Kemudian kita ke cara yang kedua. Untuk cara yang kedua adalah dengan menggunakan garam kasar atau garam krosok. Salah satu benda yang diyakini dapat menangkal dan mengeluarkan santet dari dalam tubuh atau dari dalam rumah ialah dengan menggunakan garam kasar atau garam krosok. Garam krosok ini adalah garam kasar, garam ini adalah garam yang murni, bukan pabrikan atau bukan garam yang beriodium. Anda bisa mendapatkan garam krosok ini dengan harga yang sangat murah di pasar-pasar tradisional dengan harga 4.000 untuk sekilo, 4.000 rupiah sekilo, memang murah. Untuk caranya, taburlah garam di setiap sudut rumah. Garam dipercayai akan menetralisir energi negatif yang membawa santet dalam rumah. Itu kalau dalam rumah. Terkadang kalau santet gagal masuk rumah biasanya akan meledak. Jadi terdengar bunyi ledakan ataupun terdengar seperti bunyi kerikil-kerikil yang ada di atap rumah. Oke, jadi kalau malam-malam bunyi kerikil yang seperti orang menabur kerikil di atas rumah kita, biasanya ini adalah kiriman santet yang gagal. Itu adalah cara untuk mengeluarkan santet dari dalam rumah. Jika ingin mengeluarkan santet dari dalam tubuh kita, gunakan garam ini untuk mandi. Oke, jadi ambil segenggam garam, masukkan dalam air,
Kemudian niatkan hilangkan semua energi negatif kiriman gaib. Oke, jadi setelah itu gunakan aja untuk mandi. Ini cara yang kedua dengan menggunakan garam kasar atau garam krosok. Oke, jadi ini cara yang kedua menggunakan media garam. Kemudian untuk cara ketiga adalah dengan menggunakan bunga kantil. Letakkan bunga kantil di bawah tempat tidur dalam waktu 3 hari. Kalau bunganya pecah berarti santet sangat kuat. Jika bunganya kering berarti energi santet telah terserap dalam bunga itu. Jadi untuk nomor 3 adalah menggunakan bunga kantil diletak di bawah tempat tidur. Kemudian untuk cara keempat adalah dengan menggunakan daun kelor. Caranya sediakan 1 ember air dan masukkan daun kelor ke dalamnya. Niatkan mandi menghilangkan energi santet dalam tubuh. Lalu siramlah badan dari kepala hingga kaki. Pastikan semua basah. Insya Allah setelah itu kita akan merasa lebih ringan, lebih bersih dan terasa lebih plong. Oke, itu dengan menggunakan daun kelor. Kemudian kita ke cara yang nomor 5. Yang nomor 5 adalah dengan menggunakan air putih. Sediakan air putih, 1 gelas air putih, kemudian kita ambil air sembahyang atau berwudu. Setelah itu baca Al-Fatihah 1 kali, baca An-Nas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, dan Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian setelah itu, setelah selesai membaca 3 kul, kita baca surah Yasin 1 kali. Setelah selesai semuanya, tiuplah ke dalam air yang dalam gelas itu, kita tiupkan 3 kali, tiup-tiup, kemudian diminum dan digunakan untuk membasuh wajah. Jadi 1 gelas itu minum separuh, yang separuhnya untuk membasuh wajah 3 kali. Insya Allah santet akan hilang. Oke, jadi itulah cara-cara untuk mengeluarkan santet tanpa bantuan dukun. Jadi gunakan bahan-bahan yang ada di rumah aja seperti air putih, garam, daun kelor, ataupun telur. Oke, ataupun bunga kantil. Oke, jadi itulah cara untuk menghilangkan santet dalam tubuh tanpa bantuan dukun. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya dan semoga Anda semua tidak mengalami dengan apa yang dinamakan santet. Jauhkan diri dari hal-hal yang buruk-buruk sehingga hal buruk pun akan menjauh dari kita. Itu saja untuk video malam ini. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.